أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita baca mana? Apa? Penyakit taun itu akan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil isharati ila ba'di ma jara min at-tawa'in fil islami. Fasal pada mengisyaratkan kepada sebahagian yang terjadi dari penyakit taun, ya, fil Islam, dalam sejarah Islam. Jadi taun itu adalah salah satu penyakit yang apa ya kita sebut wabah lah, kita bilang wabah yang cepat menular kepada banyak orang, lalu mengakibatkan fatal, ya. Di antaranya akibatnya adalah kematian, begitu. Mungkin gambarannya supaya mudah kalian memahami, taun itu kalau di zaman sekarang ini yang baru-baru ini, ya itulah penyakit COVID itu, ya, virus COVID-19. Nah, itu bisa kita kategorikan kepada taun, ya, wabah penyakit yang cepat menyebar kepada semua manusia, yang mengakibatkan sakit yang parah atau bahkan kepada kematian. Dan matinya banyak, ya, matinya banyak. Jadi ini dari sejarah Islam, ya, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabat-sahabat nanti, ya, Khalifah Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat, itu pernah terjadi penyakit taun itu. Inilah yang mau kita baca. Wal maqsudu bi dzikrihi huna at-tasabburu wa ta'assi bi ghairihi. Maksud disebutkannya tentang penyakit taun itu di dalam pasal ini, kan kita baru selesai tentang takziah, kan? Kenapa tiba-tiba ada pembahasan tentang penyakit taun, ya? Nah, maksudnya disebutkan di sini tujuannya sama kayak takziah. Apa? At-tasabbur, ya, apa namanya, memberi nasihat untuk
bersabar. Wa ta'assi, ya, tidak putus asa, ngasih semangat sama orang, jangan putus asa. Biwairihi, kepada selainnya, maksudnya saling memberi nasihat kesabaran supaya sabar menghadapi cobaan, ya, supaya sabar menghadapi penyakit, tidak putus asa walaupun sakit kita parah, nggak boleh putus asa, ya. Jadi tujuan disebutkannya bab tentang tomun ini karena masih ada kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya tentang ta'ziyah, yaitu memberikan nasihat sabar, tidak putus asa. Wa anna musibatal insani qalilatun binisbati ila ma jara ala ghairihi. Bahwa musibah yang menimpa manusia itu sedikit. Ya, musibah yang menimpa kepada manusia itu sedikit, enggak banyak. Binisbati ila ma jara ala ghairihi. Ya, jika dibandingkan, jika dinisbahkan kepada apa yang terjadi kepada selainnya. Ya, jadi apa selain manusia, misalnya iblislah, jin. Ya, tengoklah bagaimana musibah yang terjadi kepada si iblis tadi. Ya, apa yang terjadi kepada mereka, kepada iblis itu? Dilaknat, tidak masuk surga. Bagaimana pun caranya nggak masuk surga, dilaknat. Ya. Jadi itu musibah. Musibah yang kita hadapi, yang dihadapi manusia saat ini, itu masih sedikit. Sama juga dengan kita yang merasa sedang menghadapi masalah, yang merasa sedang menghadapi musibah. Jangan kita menganggap di dunia ini hanya kita saja yang dapat masalah, hanya kita saja yang banyak musibahnya. Jangan pernah menganggap seperti itu. Ya. Kan, manusia kan wataknya seperti itu kan. Jadi ketika dia dapat musibah, dia rasa dialah orang yang paling sengsara di dunia ini. Orang yang lain bahagia-bahagia saja. Begitu. Ketika dia dapat masalah, dia rasa masalah dialah yang paling besar di dunia ini. Masalah yang dihadapi orang lain itu kecil semuanya, belum seberapa, belum sebanding dengan masalah yang dia hadapi. Itu perasaan kita. Itu perasaan kita. Lalu apakah perasaan itu benar? Tidak, itu tidak benar. Justru yang kita sedang hadapi itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu musibah kepada manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mana yang dia mampu, itulah yang diberikan. Gak ada itu musibah yang melebihi dari kemampuan manusia. Tidak. Semuanya sama. Jadi mulai dari sekarang kita harus meyakini dan harus sadar bahwa musibah yang kita hadapi itu udah cocok dengan kemampuan kita. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengeluh. Ya, apalagi ini santri-santri baru kan. Ini beratnya kamu misalnya merasa berat berpisah dengan orang tua, itu belum berat. Kamu merasa sudah kaulah yang paling sengsara di dunia ini. Belum. Ya, itu masih sama dengan kemampuan. Kau diberikan itu karena kau dianggap mampu. Ya, kaulah dianggap sebagai pejuang Islam. Kaulah yang memperjuangkan agama ini. Ya. Pewaris para nabi, inilah kawan-kawan pewaris nabi, kalian inilah. Ya, karena kata Nabi apa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu, orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Siapa orang yang berilmu itu? Inilah kalian, inilah contoh-contohnya. Calon menjadi ulama kalianlah. Jadi makanya beban masalah yang ditimpakan kepada kalian itu sesuai dengan kemampuanmu. Bersyukur karena Allah telah memilihmu menjadi salah satu calon pewaris Nabi. Bersyukur kita. Ya.
Al-Madaini, berkata Abu Hasan Al-Madaini, kanatit tawa'in al-masyhuratul 'idhamu fil Islam khamsah. Adalah penyakit ta'un yang masyhur, yang besar, al-'idham yang besar. Fil Islam, pada sejarah Islam, khamsatun, pernah terjadi 5. Pertama, ta'un syiruyah. Nama ta'unnya, nama penyakitnya ta'un syiruyah. Itu COVID-19, COVID-19. Kenapa disebutnya COVID-19? Karena terjadi pada tahun 2019. Ya. Jadi penyakitnya itu ada namanya. Ini bersama. Namanya ta'un syiruyah. Itu terjadi di satu negeri, di satu kampung, nama kampungnya Al-Madain. Bil Madaini, di satu kampung, satu negeri yang bernama Al-Madain. Ta'un yang syiruyah ini boleh dibaca syiruyah, boleh dibaca syiruyah, boleh. Ya, atau syirwai, ya, syirwai, ya, ada di baris sukunkan, sirwai, boleh. Ini terjadi di ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana siti minal hijrati, tahun ke-6 daripada Hijriyah. Jadi Nabi masih hidup, lalu terjadi penyakit ta'un itu, ta'un syiruyah. Itu tahun ke-6 Hijriyah. Thumma ta'un amawas. Ya, ini nama penyakitnya amawas. Fi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa Umar bin Khattab. Nanti Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi penyakit wabah yang menyerang ke seluruh rakyat di situ. Karena di Syam, terjadi di negeri Syam. Mata fihi 25,000 meninggal padanya pada waktu penyakit ta'un amawas ini 25,000 orang. Banyak itu dah, 25,000 orang yang meninggal dunia karena sebab penyakit ta'un amawas. Ya. Thumma ta'un fi zaman Ibn Zubair fi Syawal. Kemudian ta'un yang terjadi pada masa Abdullah bin Zubair pada bulan Syawal, sanatis wa sittina, tahun 69. Tahun 69. Jadi pernah juga terjadi penyakit ta'un itu pada zaman Ibn Zubair. Itu terjadi pada bulan Syawal, hari raya, pada bulan hari raya, tahun 69 Hijriah. Maka fi 3 ayyamin fi kulli yawmin 70,000. Coba bayangkan itu. Meninggal pada 3 hari, setiap harinya itu 70.000 orang. Satu hari meninggal 70.000 orang. Bayangkan itu, banyaknya orang yang meninggal dunia karena penyakit ta'un itu. Mata fihi li Anas bin Malik radhiyallahu anhu 83 ibnan. Mati pada masa ta'un yang ketiga ini anak dari Anas bin Malik. Berapa orang? 83 orang. Anak Anas bin Malik 83 orang meninggal dunia. Waqila 73 ibnan, dan ada juga yang mengatakan 73 anak Anas bin Malik. Pada masa ta'un itu, pada bulan Syawal itu, meninggal 73 orang. Wa mata li Abdurrahman bin Abi Bakrah 40 ibnan. Meninggal anak Abdurrahman bin Abi Bakrah 40 orang.
Jadi anak-anak dulu, anak-anak sahabat dulu banyak-banyak. Enggak sedikit-sedikit. Kenapa? Istrinya pun banyak. Ya. Dari istri pertama misalnya ada 5 orang, istri kedua 5 orang, 4 istrinya sudah 20. Yang 4 ini nanti meninggal 1, nikah lagi ya. Ada lagi anaknya, itu makanya anaknya banyak. Ya, jadi jangan kaget kita, anak-anak Sri Malik 73. Jangan bayangkan 73 itu dari 1 istri. Enggak ya, itu dari banyak orang. Lalu yang keempat, Tsumma ta'unul fatayat fi Syawal. Pada bulan Syawal terus juga ini. Kemudian ta'un al-fatayat terjadi pada bulan Syawal sana 7 wa 80 tahun 87 Hijriah. Jadi kenapa disebut ta'un fatayat? Fatayat itu perempuan. Ya, perempuan. Jadi yang penyakit itu datangnya hanya kepada perempuan saja. Tsumma ta'un sana 31 wa 100 fi Rajab. Kemudian ta'un yang terjadi pada tahun 131 Hijriah pada bulan Rajab. 131 Hijriah pada bulan Rajab. Washtadda fi Ramadan, dan bertambah parah pada bulan Ramadan. Datang penyakit ta'un itu pada bulan Rajab, terus bersambung sampai bulan Ramadan. Justru puncaknya ishtadda, puncaknya bertambah parahnya pada bulan Ramadan. Wa kana yuhsa fi sikkatil mirbad fi kulli yawm 1000 janazah. Dan adalah dihitung pada sikkatil mirbad, pada tiap harinya 1000 jenazah. 1000 jenazah setiap hari meninggal. 1000 jenazah. Tsumma khaffa fi Syawal, kemudian meringan, khaffa berkurang. Ya. Jadi udah naik puncaknya di bulan Ramadan, datang penyakit ta'un itu di bulan Rajab. Puncaknya setinggi-tingginya dia terjadi pada bulan Ramadan. Mulai turun terjadi pada bulan Syawal. Wa kana bil Kufati ta'un sana 50. Adalah pernah terjadi juga di Kufah penyakit ta'un pada tahun ke-50 Hijriah. Wa fihi tufiya al-Mughirah bin Syu'bah. Pada penyakit ta'un yang terjadi pada tahun ke-50 Hijriah itu, disitulah meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Hada akhiru kalamil Madaini. Inilah akhir pembicaraan atau ucapan dari Abu Hasan Al-Madaini. Wa dzakara Ibnu Qutaibah fi kitabih Al-Ma'arif 'an al-Asma'i fi 'adad al-qawa'in nahwa hadha. Dan menyebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah di dalam kitabnya Al-Ma'arif dari Imam Asma'i tentang jumlah ta'un yang semisalnya. Wa fihi ziyadatun wa naqsun. Di situ ada penambahan dan pengurangan. Qala, dia berkata, wa summiya ta'unul fatayat. Dinamakan ta'un fatayat kan ada tadi yang terjadi. Yang ta'un keempat itu disebut dengan ta'un fatayat. Ya. Itu kenapa dia disebut penyakit ta'un fatayat? Fatayat tadi artinya apa? Perempuan. Li'annahu bada'a fil azara bil masrah. Karena bahwasannya penyakit itu dimulai datangnya bada'a fil azara, para gadis, anak-anak gadis, bil Basrah, di negeri Basrah. Jadi penyakit itu pertamanya datangnya kepada anak-anak gadis. Makanya penyakit itu disebut ta'un fatayat. Wa Wasit, kemudian di negeri Wasit, Wasyam dan negeri Syam, wal Kufah dan negeri Kufah. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga baginya, maksudnya nama lain dari ta'un fatayat, ta'un al-ashraf. Namanya ta'un al-ashraf. Ashraf itu artinya yang mulia, ta'un yang terhormat. Kenapa disebut ta'un al-ashraf? Lima mata fihi min al-ashrafi.
Karena pada saat itu banyak yang meninggal dari orang-orang yang terhormat. Jadi orang-orang kaya, orang-orang pejabat, banyak yang meninggal pada kejadian Ta'un al-Fatayat. Makanya sebahagian juga mengatakan Ta'un al-Ashraf. Qala wa lam yaqa' bil Madinati wala Makkah Ta'un qattu. Tidak pernah terjadi di Madinah dan Makkah penyakit Ta'un sama sekali. Jadi yang terjadi Ta'un itu di luar Makkah dan Madinah. Di Makkah tidak pernah terjadi penyakit Ta'un. Di Madinah juga tak pernah terjadi penyakit Ta'un. Wa hadzal bab wasi'un. Bab tentang ini wasi'un, luas, banyak pembahasannya. Wa fima zakartuhu tanbihun ala ma taraktuhu. Dan pada apa yang aku menyebutkannya sebagai peringatan atas apa yang aku tinggalkan. Wa qad zakartu hadzal fasla. Absal atau pakai ba li absal. Enggak pakai ayat. Wa qad zakartu hadzal fasla absal min hadza fi awal syarh sahih Muslim rahimahullah wa billahi taufiq. Dan sungguh telah aku menyebutkan pasal ini absal, lebih apa namanya? Lebih luas, lebih panjang lebar. Min hadza dari ini fi awal syarh sahih Muslim, di awal syarah sahih Muslim. Jadi Imam An-Nawawi dia ada mengarang kitab namanya Al-Minhaj. Ya, nama kitabnya apa? Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Syarah dari kitab Sahih Muslim bin Hajjaj. Kitabnya besar. Ya. Kitabnya itu karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini banyak sekali kitabnya. Rahimahullah wa billahi taufiq. Bab jawazi i'lami ashabil mayyit wa qarabatihi bi mautihi wa karahati na'i. Bab bolehnya mengumumkan, i'lam, memberitahu, mengumumkan ashabil mayyit, sahabat-sahabat mayit, wa qarabatihi, dan kerabat-kerabatnya, bi mautihi, dengan kematiannya, wa karahatin na'i, tapi dimakruhkan, dilarang an-na'i. Nanti apa itu an-na'i nanti boleh jelaskan. Jadi boleh tidak kita ada orang meninggal lalu kita umumkan. Misalnya kayak di kampung kita kan ada itu kan, telah meninggal dunia orang tua kita si fulan bin si fulan. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kayak gitu? Ada. Apa hukumnya itu? Boleh atau enggak? Atau ada sebagian kampung pakai beduk atau pakai apa namanya? Kotua. Kotua kan? Boleh enggak itu? Memberitahukan, mengumumkan kepada orang ada yang meninggal dunia. Boleh enggak? Kita tengok ya. Rawaina fi kitab Tirmidzi. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan kitab Ibnu Majah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, idza mittu fala tu'dhinuni bi ahadan. Idza mittu fala tu'dhinu bi ahadan. Inni akhafu an yakuna na'yan. Apabila aku mati, idza mittu, apabila aku mati, fala tu'dhinu bi, maka jangan kalian umumkan karena sebab kematianku ahadan, kepada seseorang. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, ayyakuna na'yan, jadilah dia sebagai ratapan. Jadi Hudzaifah, salah seorang sahabat Nabi bernama Hudzaifah, dia mengatakan, kalau aku meninggal dunia, jangan kalian umumkan kepada orang banyak,
Karena dia takut kalau diumumkan nanti akan menjadi ratapan bagi orang. Bagaimana ratapannya itu? Contoh. Saya kasih contoh ya. Ketika meninggal seorang alim, seorang yang dianggap berilmu, ulama, guru besar, meninggal dunia, tahu orang, maka bisakah itu menjadi ratapan? Bisa. Contoh, kayak mana jadinya? Aduh, habislah kampung kita, hancurlah kampung kita ini, gak ada lagi guru yang ngajarin kita. Siapa lagi guru yang mau ngajarin kami? Dialah dulu yang ngajarin kami di sini, setelah dia meninggal siapa lagi? Banyaklah nanti ucapan-ucapan yang keluar seperti itu. Makanya Hudzaifah mengatakan, kalau aku meninggal jangan diumumkan. Aku khawatir, aku takut ya nanti menjadi ratapan bagi orang lain. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku yaitu Hudzaifah, ya, Hudzaifah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i, melarang dari na'i. Na'i tadi mengumumkan sesuatu lalu meratapinya. Ya. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Jadi kalau dari hadis ini apa hukum mengumumkan? Apa hukum mengumumkan ada orang meninggal dunia? Makruh. Kalau dari hadis ini. Kenapa makruh? Karena khawatir. Kan ini aku khawatir, aku takut. Berarti enggak haram. Tapi di ujung hadisnya Hudzaifah bilang, aku pernah mendengar Nabi melarang anaknya, melarang mengumumkan meninggal lalu terjadi ratapan bagi orang. Ya. Kalau di zaman jahiliyah, kalau ada yang meninggal dunia, misalnya yang meninggal dunia ini orang kaya yang meninggal dunia, maka nanti keluarga orang kaya ini akan memanggil apa ya? Kalau waktu zaman dulu penunggang kuda, ya, penunggang kuda. Nanti penunggang kuda ini akan berkeliling, pergi ke daerah-daerah, ke kampung, ke pasar-pasar. Pergi, ngasih tahu apa? Telah meninggal si fulan, habislah kampung kita, nggak ada lagi yang mau memperkerjakan kita. Dialah orang yang paling kaya di kampung ini, hancurlah kita, matilah kita semua, sengsaralah kita semua. Akhirnya setiap orang mendengar pengumuman itu jadi panik, jadi sedih, jadi takut, ribut, menangis semua. Nah, itulah yang disebut dengan na'i. Itulah yang disebut dengan na'i. Nah, itu dilarang. Itu tak boleh. Memang sengaja untuk mengumumkan itu supaya terjadi kegaduhan, supaya orang menangis semuanya, supaya orang meratapi semuanya. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Itu yang yanha 'anil na'i. Nabi pernah melarang an-na'i, yaitu tadi mengumumkan meninggal dunia supaya orang meratapi. Ya, itu tak boleh. Waraina fi kitab Tirmidzi, dan kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, iyyakum wan na'ya fa inna an-na'ya min 'amalil jahiliyah. Iyyakum, kalian hindarilah an-na'ya. Hindari na'ya. Yang tadi itu apa na'ya tadi? Ada orang meninggal dunia, lalu diumumkan, keliling kampung mengumumkannya supaya orang meratapinya. Itu an-na'ya, tak boleh. Kenapa? Fa inna na'ya min 'amalil jahiliyah. Karena an-na'ya itu adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah kayak gitulah dia. Ya, orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Jadi hindari itu, tak boleh. Wa fi riwayat
riwayati an Abdullah wa lam yarfa'hu, dan dalam satu riwayat dari Abdullah dan tidak mengangkat memarfu'kan ia akannya. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadza ashahhu minal marfu', ini lebih sahih daripada hadis marfu'. Nanti kelas 5 insyaallah kalian akan belajar mustalahul hadis namanya. Ya, istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Jadi ada namanya hadis marfu', selain hadis sahih, hasan, dhaif, nanti ada lagi namanya hadis marfu'. Ada hadis mursal, ada hadis mu'an'an, ya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya, banyak istilah-istilahnya nanti. Ya. Wadha'afa Tirmidzi ar-riwayataini, dan mendhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi dua riwayat ini. Tapi ini yang mendhaifkannya Imam At-Tirmidzi. Adapun imam yang lain menganggap dua hadis ini itu hadis yang hasan. Wa rawaina fi sahihaini, dan kami riwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'ad Najasyiyya ila ashabihi. Nabi pernah berna'i tentang meninggalnya Najasyi kepada sahabat-sahabatnya. Na'i di sini berbela-sungkawa. Dia umumkan, wahai sahabat-sahabatku, telah meninggal seorang yang saleh, An-Najasyi. Ya, Najasyi, pernah dengar kisah An-Najasyi di Khulafatul Yakin kan ada kan? Ya, Najasyi itu orang yang baik. Jadi ketika meninggalnya si Najasyi ini, sampai kabarnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengumumkan, wahai sahabat-sahabatku, telah meninggal seorang yang baik, namanya Najasyi. Diumumkan sama Nabi kita. Ya. Jadi boleh mengumumkan itu, boleh, tidak mengapa. Yang tak boleh tadi apa ya? Yang tidak boleh tadi apa? Mengumumkan dengan tujuan supaya orang meratapinya, supaya orang menangis atas kematiannya, menangis terseduh-seduh atas kematian dia tadi. Nah, itu yang tak boleh. Tapi kalau berbela-sungkawa, kita bilang telah meninggal orang yang alim, berarti hilanglah sebahagian ilmu dari dunia ini, hilanglah salah satu pewaris Nabi. Biasanya kita bilang kayak gitu. Nah, itu gak apa-apa. Nabi pun pernah melakukan itu. Ya. Ketika meninggalnya Najasyi ini, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, telah meninggal seseorang yang saleh. Itu kata Nabi. Matal yawmu rajulun salihun. Meninggal hari ini orang yang saleh. Nah, itu kata Nabi. Jadi makanya kalau sekedar berbela-sungkawa, menyampaikan kepada orang bahwasanya ada orang baik yang meninggal dunia, ada orang saleh, ada orang yang berilmu meninggal dunia, itu tidak mengapa, boleh. Wa rawaina fi sahihaini, dan kami riwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi mayyitin dafanuhu bil laili walam ya'lam bihi, berkata pada mayit yang mereka kuburkan, dafanu, mereka di sini berarti sahabat telah menguburkan mayit billaili, malam-malam, walam ya'lam bihi, dan Nabi tidak mengetahuinya. Jadi ada orang meninggal, langsung ditunaikan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, setelah itu dikuburkan malam-malam, billail, malam-malam. Ya. Dan Nabi tidak tahu, nggak sampai kabarnya bahwasanya si fulan itu meninggal dunia. Ya. Baru besoknya Nabi mengatakan, afala kuntum adantumuni bihi. Kenapalah nggak kalian sampaikan kepadaku atas kematiannya? Kenapalah nggak kalian umumkan kepadaku tentang kematiannya? Di sini menunjukkan bahwasanya boleh atau tidak mengumumkan kematian seseorang? Boleh.
tidak apa-apa. Ya boleh menguburkan. Kemudian di sini lagi tadi menguburkan mayit malam-malam boleh? Boleh, nggak apa-apa. Di zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ya. Gelap gulita, boleh menguburkan mayit malam-malam, nggak apa-apa. Nggak pantang, boleh menguburkan mayit malam-malam boleh. Ya. Makanya salah satu yang dipercepat itu adalah tajhizul mayyit. Ya, ada beberapa yang harus disegerakan. Apa itu? Satu, membayar hutang, segerakan. Kedua, mengurus jenazah, segerakan. Ketiga, menikahkan anak gadis yang sudah siap untuk menikah, segerakan. Jangan lagi ditunda-tunda. Kalau sudah siap anak gadisnya untuk menikah, cepat-cepat nikah. Jangan lagi dicari-cari yang ini harus ada dulu kerjanya, harus PNS dulu ini, baru dinikahkan. Nggak boleh. Ya, kalau sudah siap anak gadis kita menikah, walaupun calonnya itu belum tahu apa pekerjaannya, tapi orangnya baik ya, saleh, taat beribadah, orang yang berilmu, tamatan pesantren, hafid Quran, tapi belum ada kerjaannya. Ya. Tapi anak gadis kita sudah siap untuk menikah, segerakan nikah. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Ya, Nabi yang bilang. Jadi itu hal-hal yang harus disegerakan, termasuk menguburkan mayit. Jadi jangan sampai lama-lama kali, ya, jangan sampai lama-lama kali. Makanya kenapa sholat jenazah itu pendek? Tidak baca surah, tidak baca doa iftitah, tidak baca surah, tidak ada ruku, ya, pendek. Kenapa pendek? Supaya segera dikuburkan, selesai. Kalau dikuburkannya selesai. Nah, ini tidak kita banyak sekali menentukan kapan dimandikan saja pun lama sekali. Menentukan siapa yang menggunting kain kafannya pun lama kali. Meminta izinkannya pun lama kali. Meminta izinkannya tak sampai berapa kali. Ya. Maunya pengurusan jenazah itu tidak perlu berlama-lama. Ya. Semakin cepat, semakin baik. Qala al-ulama'u al-muhaqqiquna wal-aktharuna min ashabina wa ghairuhum. Berkata ulama-ulama pentahqiq, muhaqqiq, wal-aktharun, dan kebanyakan dari ulama-ulama min ashabina, dari golongan kita yaitu mazhab Syafi'i, wa ghairuhum, dan selain mereka, yustahabbu i'lamu ahli al-mayyiti wa qarabatihi wa asdiqaihi lihadaini al-haditsaini. Disunnahkan mengumumkan keluarga si mayit dan kerabatnya dan kawan-kawannya tentang kematiannya dengan dalil dua hadis ini. Lihadaini haditsaini. Ya, jadi disunnahkan bahkan mengumumkan itu bukan hanya sekedar boleh, tapi apa? Disunnahkan, ya, supaya orang tahu. Qalu, mereka berkata, an-na'yul manhiyyu anhu innama huwa na'yul jahiliyati. Na'i yang dilarang itu adalah na'i jahiliyah. Bagaimana na'i jahiliyah itu? Wa kana min 'adatihim, adalah adat kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah. Idza mata minhum syarifun, apabila meninggal dari mereka salah seorang yang mulia, syarifun, orang yang terhormat. Di zaman jahiliyah, kalau meninggal salah seorang yang terhormat, ba'athu raqiban, mereka akan mengutus penunggang kuda, ilal qabaili, ke kabilah-kabilah, ke suku-suku, ke kampung-kampung yang lain. Yaqulu, sambil mengatakan, penunggang kuda ini sambil mengatakan, na'aya fulan, atau ya na'ayal arab. Maksudnya artinya, ay halakatil arabu bimahliki fulani. Hancurlah negeri Arab ini karena sebab meninggalnya si fulan.
Jadi memancing-mancing orang untuk meratapi. Habislah kita ini, ya, rusaklah negeri Arab ini, pecah belahlah nanti orang Arab ini, meninggal kesimpulan itu dialah orang yang mulia, dialah orang yang baik. Orang jahiliyah dulu kayak gitu. Setiap ada meninggal, diputuslah itu penyebar isu tadi. Nah, itu yang disebut dengan na'yul jahiliyah. Nah, itu yang dilarang. Wa yakunu ma'an na'i dajijun wa buka'un. Sehingga jadilah bersama na'i tadi itu dajij. Dajij apa? Kebisingan, keributan. Ributlah orang jadinya. Sebab disampaikan kematiannya tadi. Ributlah dajij. Ribut jadinya. Wa buka'un. Menangislah semuanya. Nah, itu yang dilarang. Itu yang tak boleh. Ya. Adapun sekedar mengumumkan untuk memberitahu itu boleh, tidak mengapa. Wa dzakara shahibul hawi wa jahaini li ashabina, dan menyebutkan pengarang kitab Al-Hawi dua pendapat menurut ulama kita. Fi istihbabil ilani bil mayyit wa isya'ati mautihi bin nida'i wal i'lan. Tentang kesunahan mengumumkan si mayit, kematian si mayit, wa isya'ati mautihi, menyebarluaskan kematiannya, bin nida'i wal i'lami, dengan seruan dan pengumuman. Jadi diumumkan. Maka kalau sekarang kan ada media sosial. Kalau ada orang meninggal tidak hanya diumumkan di masjid, bahkan kita share. Kita bilang di dalam grup WhatsApp kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, kesimpulan kan gitu kan. Boleh kan kayak gitu? Boleh, tidak apa-apa. Atau di media sosial kita, Instagram, di Facebook, di lain-lain sebagainya, kita umumkan pakai gambar atau apa, boleh mengumumkan, ya. Tapi yang perlu hati-hati di situ adalah jangan kita sibuknya mengumumkan saja, tapi nggak sibuk mengurus mayit. Kita tengok fenomena di zaman sekarang ini, meninggal ayahnya, anaknya ngapain? Bukan turun dia mematikan emaknya, ayahnya, mengkafani, menyolatkan. Orang menyolatkan, anaknya merekam. Dikuburkan ayahnya, dikuburkan emaknya, bukan dia yang turun ke yang lahan itu. Orang, dia ngapain? Merekam. Walaupun dia nangis, tapi kerjaannya merekam. Ngapain? Ya. Itulah kalian dipilih sama orang tua kalian untuk sekolah di pesantren itu, supaya jangan kayak gitu. Siapa yang memandikan orang tua kita? Kita lah. Siapa yang mengkafani orang tua kita? Kita. Siapa yang menyolatkannya? Kita. Siapa yang memasukkannya ke dalam kubur? Kita. Ya, harus kita, jangan orang lain. Ya, kita. Ya. Jadi jangan kau nanti kerjaanmu cuma memfoto saja, memvideokan saja, lalu di-share. Nah, itu nggak kerjaan, tidak kerjaan. Ya. Makanya kita di pesantren supaya diajari cara sholat bagaimana, supaya pandai lah. Mendoakannya bagaimana, supaya pandai, ya, supaya pandai. Jadi kesimpulannya, mengumumkan atas adanya orang meninggal itu boleh. Fastahabba dzalika ba'duhum lil mayyitil gharib wal qarib. Dan mensunahkan itu oleh sebahagian ulama bagi mayit yang gharib. Mayit gharib ini maksudnya adalah orang yang meninggal dunia tapi nggak ada sanak familinya di sini, orang pendatang. Tetap umumkan saja, apa telah meninggal simpulan yang baru datang minggu semalam ke kampung kita, umumkan nggak apa-apa. Wal qarib atau yang dekat, maksudnya memang keluarga dekat kita. Ya. Jadi misalnya ini kita di jalan, lalu jumpa dengan orang meninggal dunia, kita nggak tahu ini siapa ini, itu yang disebut dengan gharib. Lalu bolehkah kita mengumumkannya? Boleh, panggil orang kampung, kasih tahu bahwasanya ada yang meninggal dunia. Nah, boleh, ya. Bahkan disunahkan.
lima fihi min kathratil musallin alaihi wa da'ina lahu, supaya banyak orang yang mensolatkannya. Ini makanya salah satunya alhamdulillah di kampung kita ini ada pesantren. Sekiranya ada yang meninggal dunia, itu walaupun kami ada kegiatan di sini, kami akan menyuruh anak-anak ini dengan ustaz-ustazahnya untuk pergi ke kampung menyolatkan. Kenapa? Semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah itu, semakin baik. Ya. Semakin ramai yang mensolatkannya, semakin baik. Bahkan gak cukup misalnya sekali solatkan, masuk satu kelompok mensolatkan dan penuh masjid, padahal masih ramai lagi yang di luar. Boleh nggak? Udah selesai yang satu kelompok ini, keluar mereka, masuk lagi kelompok yang kedua. Boleh nggak? Boleh, lebih bagus. Jadi makanya orang kampung pun begitu juga. Ini mentang-mentang dari pesantren udah banyak yang datang mensolatkan, lalu orang kampung nggak ada lagi mensolatkan. Nggak bagus. Nggak tahu kami punya apa bacaannya. Nggak apa-apa, pergi saja. Ini kalau ditanya anak kelas 1 ini yang baru-baru masuk ini, belum tahu mereka bacaannya, tapi mereka suruh aja pergi. Nggak apa-apa, pergi saja. Ya. Kita pun orang kampung misalnya nggak tahu kita apa bacaannya, nggak apa-apa, pergi saja, sholat saja kita. Niatkan saja ini adalah sholat mayit, sholat jenazah. Berapa takbir? 4 takbir. Sudah 4 takbir. Enggak susah ya. Cuma 4 takbir saja. Allahu Akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar. Udah 2 kali. Takbir lagi. Allahu Akbar. Dan 3 kali. Takbir lagi. Allahu Akbar. Selesai. Cuma begitu saja. Ya. Jadi enggak susah. Ini terkadang yang meninggal dunia keluarganya, yang menyolatkan orang lain, keluarganya sibuk menyambut tamu. Ada tamu yang datang. Itulah yang makanya kemarin itu waktu bab takziah, ada yang mengatakan takziah itu tak boleh. Takziah yang bagaimana yang tak boleh? Kalau menyibukkan keluarga si mayit. Apa contohnya menyibukkan keluarga si mayit? Udah saat mensolatkan, keluarganya masih tetap harus tinggal di rumah itu karena banyak tamu yang datang. Itu yang tak boleh. Keluarga itu lah mensolatkan. Siapa yang ngapain tamu ini? Ini nggak tamu, jadi nggak perlu dilayani. Yang takziah itu bukan tamu, jadi nggak perlu dilayani. Jadi nggak mesti ada orang di rumah itu ya, nggak mesti. Kita keluarga yang harus pergi ke masjid untuk mensolatkan. Ya. Dan bila perlu yang takziah itu pun bukan hanya takziah sekedar muka. Kira-kira mana lebih besar manfaatnya orang yang takziah itu datang duduk di rumah, ya, sambil cerita-cerita daripada dia ikut mensolatkan ke masjid. Mana lebih besar manfaatnya? Sholat ke masjid. Jadi makanya lain kali kalau takziah itu jangan hanya sekedar skor muka, tapi kita datang takziah, saatnya mensolatkan kita ikut. Gak tahu saya bacaannya Bu ya, enggak apa-apa, pergi saja. Cuma niat saja di hati ini sholat jenazah 4 takbir, Allahu Akbar. Sudah sah sholatnya. Apa bacaannya Bu ya? Enggak ada. Kalau mau ikutnya ya takbir pertama apa dibaca? Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Udah itu aja. Masa Fatihah nggak dapat? Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Udah boleh. Udah selesai. Doa terserah mau doa apa saja, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada alasan tidak pandai sholat jenazah. Wada'ina alaihi wada'ina lahu, dan banyak yang mendoakannya. Jadi perlunya diumumkan supaya banyak orang yang mensolatkannya dan banyak pula orang yang mendoakannya. Wa qala ba'duhum yustahabbu dzalika lil gharib. Dan berkata sebagian ulama disunahkan itu bagi orang yang gharib, ya, orang yang
bukan dari keluarga dekat kita, yang gak ada keluarganya, sanak familinya, orang yang ketemu di jalan, gitu ya. Wala yustahabbu li ghairihi, dan tidak disunahkan bagi selainnya. Qultu, tapi menurut aku, kata Imam Nawawi, wal mukhtaru, pendapat yang terpilih, istihbabuhu mutlaqa, sunnah secara mutlak. Idza kana mujarrada i'lamin, kalau hanya sekedar mengumumkan. Mau dia bukan kenalan kita, mau dia bukan keluarga kita, mau dia keluarga dekat kita, kalau ada orang meninggal, kata Imam Nawawi, tetap disunnahkan untuk mengumumkannya. Supaya apa? Supaya banyak orang mensolatkannya, banyak pula orang mendoakannya. Babu ma yuqalu fi hali ghaslil mayyit wa takfinihi. Bab apa yang dibaca saat memandikan mayit dan mengkafaninya. Dengarkan ini. Memandikan mayit dan mengkafaninya. Di sini tidak dibahas cara memandikannya. Tidak dibahas pula cara mengkafaninya, tapi bacaannya. Kalau caranya nanti, ya sebenarnya apa susah-susah kalinya. Seperti memandikan biasa saja, cuma ada beberapa trik, hanya trik saja. Sama kayak mengkafani. Apakah mesti mengkafani itu dengan cara yang seperti biasa kita buat? Tidak. Kalau mau kita gulung kayak sosis gulung, kita gulung kayak gini, boleh nggak? Bolehnya boleh, nggak masalah. Ya nggak mesti dibentuk begini nggak mesti. Ya mau digulung saja pun boleh, tapi tak baik. Ya, bolehnya boleh, tapi tak baik. Begitu, ya. Jadi di sini kita tidak membahas tentang cara memandikan dan cara mengkafani, karena kita namanya apa? Al-azkar. Apa al-azkar itu? Zikir-zikir, bacaan-bacaan, doa-doa. Jadi yang dibahas hanya tentang bacaannya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah bacaan saat memandikan mayit dan mengkafaninya. Yustahabbul iktsaru min dzikrillah ta'ala. Disunnahkan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Wa du'a'i lil mayyit, dan mendoakan si mayit fi hali ghaslihi wa takfinihi, saat memandikan dan mengkafaninya. Apa yang disunahkan bagi kita saat memandikan mayit? Memperbanyak zikir dan doa untuknya. Apa yang kita baca saat mengkafani si mayit? Memperbanyak zikir dan mendoakannya. Apa zikirnya Buya? Apa doanya? Bebas. Bebas, apa saja. Contoh, ya Allah, bersihkanlah dirinya ini dari segala dosa. Ya Allah, hapuskanlah semua kesalahannya sambil kita memandikannya. Ketika kita mengkafaninya, ya Allah, nanti di akhirat pakaikanlah dia pakaian yang mulia. Gabungkanlah dia bersama orang-orang yang saleh. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Betapa banyak seorang anak nggak mau memandikan orang tuanya ketika meninggal dunia hanya gara-gara nggak tahu bacaannya, nggak tahu doanya. Masa nggak tahu doa? Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semuanya, sekiranya terjadi kepada kita, saatnya tiba, ada keluarga kita, orang tua kita meninggal dunia, maka jangan kau lari, jangan kau alaskan nggak tahu doanya, nggak tahu bacaannya, jangan kau alaskan itu. Kenapa? Karena tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus tentang saat memandikan mayit atau saat mengkafaninya. Jadi apa doanya? Bebas, bebas, apa saja doanya bebas, nggak apa-apa. Jadi kau baca misalnya, ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku ini, sambil kau membasuhnya. Ya Allah, hilangkanlah semua kesalahan emakku ini, saat kau memandikannya. Nggak apa-apa. Justru doa anak yang soleh itulah yang makbul. Ya. Daripada doa-doa yang lain, apalagi memaksakan diri doanya pakai bahasa Arab. Doanya pakai bahasa Arab dan dia tak pandai mengaji.
bersalah-salahanlah bacaannya. Kalau sudah bersalah bacaan bahasa Arab ini bahaya. Bahasa Arab ini bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita misalnya kita bilang rumah saya cantik, tidak ada perubahan. Dan paham orang. Mau kita tukar nadanya, rumah saya cantik kok. Misalnya kayak gitu, ada berubah artinya? Enggak berubah. Kalau masalah enggak berubah. Ya. Kalau bahasa Indonesia enggak berubah artinya. Kalau bahasa Arab, jangan coba-coba. Jauh itu artinya. Ya. Jadi makanya ketika memandikan atau mengkafani jenazah, enggak usah takut kita karena enggak tahu bacaannya. Enggak ada bacaannya. Apa yang dibaca? Zikir dan doa. Apa doanya Bu ya? Terserah. Asal doanya untuk si mayit. Jangan doanya, ya Allah, sudah meninggal ayahku ini, untuk pula harta warisannya semua. Nah, itu tak boleh. Ya, itu tak boleh. Doanya untuk si mayit, bukan untuk kita, untuk si mayit doanya. Lapangkanlah kuburannya, ya Allah. Bangkitkanlah nanti dia di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Masukkanlah dia ke dalam surga tanpa hisab. Doakan, banyak doa yang bisa kita buat. Ya, pakai bahasa kita saja, tak apa-apa. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama kita, wa idza ra'al ghasilu minal mayyiti ma yu'jibuhu. Ini adab-adabnya, dengarkan ini. Dan apabila melihat orang yang memandikan si mayit, ma yu'jibuhu, apa yang membuat dia takjub, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang jarang dilihat. Contohnya, istinarati min istinarati wajhihi, bercahaya wajahnya. Wajah si mayitnya bercahaya. Jadi saat dimatikan, bercahaya wajahnya, terang wajahnya ini. Ya. Wa tibi rihihi, dan wangi aromanya. Jadi saat dimatikan, enggak pakai sabun, belum pakai sabun lagi, tapi sudah harus semerbak. Ya. Sudah wangi kali tempat mandian itu, sudah wangi kali. Walau bidalika, dan seumpama itu, ya. Jadi badannya besar, tapi ketika kita mandikan ringan kali rasanya, membolak-balikkannya itu ringan, macam-macam lah. Sekiranya kita nampak hal yang seperti itu saat memandikan si mayit ini, ustuhibba, ini nama judul ya, ustuhibba lahu an yuhadditsan nasa bidzalika, disunnahkan baginya menceritakan itu kepada manusia. Sunnah, ceritakan sama orang, tadi waktu kumandikan ustazah itu, ustazah itu waktu mukanya bercahaya, terang kali mukanya, bersih kali nampaknya, wangi tempat itu. Ceritakan sama orang. Waktu aku mandikan buaya itu, ustaz itu, ustaz itu besarnya badannya, tapi ringan kali rasanya. Bolak-balikannya itu mudah kali rasanya. Ceritakan. Kalau nampak yang baik-baik, ceritakan kepada orang. Wa idza ra'a ma yukrahu, dan apabila dia melihat yang dia benci, yang sesuatu yang tidak kita sukai, nampak sesuatu yang jelek, contoh min sawadi wajhihi, hitam mukanya, wa natni raihatihi, wa natni, bau, raihatihi, aromanya, bau, ada baunya saat memandikan itu, wa tawayyuru adwin, ada berubah anggota badannya, ya, ada berubah. Ya, misalnya yang dulunya nggak punya ekor, tiba-tiba keluar ekor, misal, gitu kan? Ada berubah. Waqiyabi surati, berubah bentuknya. Ya, yang dimandikan manusia tiba-tiba mukanya jadi muka babi, misalnya. Mungkin kan terjadi? Mungkin saja. Ini misalnya, warna bidalika, dan seumpama itu.
Kalau waktu memandikan itu nampak kita benda-benda, keadaan-keadaan yang buruk seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Haruma alaihi an yuhadditha ahadan bihi. Haram hukumnya menceritakan itu kepada orang. Jangan diceritakan pula. Ini yang panas jadi itu pula kan. Oh ini busuk. Kalau aku itu kan orang diceritakan. Oh iyalah dulu itu makin haram sami kudu. Jadi itu tak boleh diceritakan, haram hukumnya yang itu. Tapi kalau yang baik-baik berpahala menceritakannya, Tapi kalau yang buruk-buruk berdosa, haram hukumnya, jangan diceritakan. Wahdatu bima rawainahu fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi. Mereka berdalil, ulama-ulama kita berdalil, berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Ali bin Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihi." Kalian sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara. Sebutkan kebaikan-kebaikan. Mana yang baik-baik? Wangi kali badannya, sebutkan. Putih sekali dia, sebutkan. Yang baik-baik, sebutkan. Wa kufu, kalian tahan, kalian simpan. An masawihim, tentang keburukan-keburukan mereka. Mana yang kita nampak jelek-jeleknya, buruk-buruknya, sembunyikan, tutup. Misal, udah selesai memandikan, udah selesai dikafani, ketika mau dibawa ke keranda, berat kali tak terangkat, berat kali. Udah 8 orang mengangkatnya pun susah-susah mengangkatnya, padahal orangnya kurus. Misalnya kan, gak usah diceritakan sama orang. Kufu, tutup mulut kita, jangan diceritakan sama orang. Dha'afahu Tirmidzi, mendhaifkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi Imam Tirmidzi yang mengatakan dhaif. Kebanyakan ulama atau ulama lainnya mengatakan hadis ini hadis hasan, ya. Hadis ini adalah hadis hasan. Wa rawaina fi Sunan al-Kabir lil Baihaqi, dan kami sebutkan dalam kitab Sunan al-Kabir bagi Imam al-Baihaqi. An Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan, siapa-siapa yang memandikan mayit, fakatama alaihi, maka dia menutupi atas aibnya, aib si mayit tadi, ghafarallahu lahu 40 marratan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya 40 kali. Kita memandikan si mayit, lalu nampak kita ada aib yang terjadi di situ, ada hal buruk yang terjadi, lalu kita diam, kita sembunyikan, enggak ada yang tahu, cuma kita yang memandikan saja yang tahu, maka Allah akan ampunkan kita 40 kali. 40 marratan. Warawahul Hakim Abu Abdillah, meriwayatkan akannya oleh Imam Hakim Abu Abdillah fil Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak ala sahihain. Wa qala haditsun sahihun ala syart Muslim. Dia berkata hadis ini hadis sahih menurut syarat Imam Muslim. Thumma inna jamaahir ashabina atlaqul mas'alata kama dzakartu. Kemudian mayoritas ulama-ulama kita memutlakkan permasalahan ini seperti yang aku sebutkan. Wa qala Abu Khair al-Yamani sahibul Bayani, berkata Imam Abu Khair al-Yamani pengarang kitab Al-Bayan, minhum, dari mereka, law kana al-mayyitu mubtadi'an muzhiran lil bid'ati. Ini pendapat Abu Khair al-Yamani, ya. Apa kata beliau? Kalaulah sekiranya si mayit itu mubtadi'an, pelaku bid'ah, bukan hanya pelaku bid'ah, tapi muzhiran lil bid'ati, menampak-nampakkan bid'ah itu, mengumumkan bid'ah itu, mengajak orang untuk melakukan bid'ah.
ya hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Ya. Dialah orang yang paling getol, paling semangat, paling hebat untuk mengajak orang berbuat bid'ah. Nah, saat dia meninggal dunia, wa ra'al ghasilu minhu ma yukrah. Orang yang memandikan dia melihat sesuatu yang dibenci, yang tak baik. Nampaklah sang memandikannya misalnya busuk, ada bau busuk, atau mengeluarkan darah. Enggak habis-habis darahnya, keluar terus darahnya. Ya. Falladhi yaqtadihi al-qiyasu, maka yang menuntut qiyas, pengertian qiyas, an yatahaddatsa bihi fitnah, bahwa menceritakan ia kepada manusia. Liyakuna dzalika zajran linnasi 'anil bid'ati, supaya itu menjadi peringatan bagi manusia tentang buruknya bid'ah. Jadi kalau orang jahat yang pelaku bid'ah, ya pelaku bid'ah, lalu saat memandikannya nampak sesuatu yang buruk, maka kata Imam Abdul Khair Al-Yamani, pengarang kitab Al-Bayan, tetap kita disunnahkan mengasih tahu kepada orang. Ya, kenapa? Supaya jadi peringatan, pelajaran sama orang bahwasanya perbuatan bid'ah itu tidak baik. Ya, masih baru meninggal pun dia sudah Allah nampakkan azab kepadanya. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini, sudah jam 10:15. Insyaallah kita akan sambung minggu depan. Pembahasannya ada tentang azkarus shalah, zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang kita baca di saat sholat mayit. Apa yang kita baca saat sholat mayit, nah itulah insyaallah pembahasan minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.